Udah dimasak aja. Kalau kepala babi Kan udah jadi bangkai, Pak. Udah. dimasak aja. Pas dikirim itu apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi Kan udah jadi bangkai, Pak. Udah. dimasak aja. Ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa-apa ini. Problem mereka entah dengan siapa. Ada yang dihalang-halangi bikin berita nggak? Kalau nggak ada yang dihalang-halangi bikin berita, itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang di stop buat bikin berita dan wawancara nggak? Nggak ada. Itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang takut nggak sekarang bikin berita? Ada yang dihalang-halangi nggak untuk liputan di istana? Kan nggak. Itu artinya nggak ada kebebasan pers yang dikekang. Kayak misalnya Tempo masih boleh menulis berita nggak? Boleh kan? Masih boleh siaran bocor halus nggak? Tetap boleh kan? Itu artinya pemerintah nggak ikut campur sama sekali, nggak ganggu sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yuk ngaji yuk dirahmati Allah SWT. Kita ketemu lagi di channel tercinta kita di penghujung Ramadan 1446 Hijriah. Semoga kita selalu istiqomah, semangat, memiliki gairah untuk selalu dalam ketaatan kepada Allah SWT. Baik, kali ini kita akan mengangkat sebuah berita di portal islam.id dengan judul Keras Ustaz Felix Xiao tanggapi pernyataan jubir istana. Felix Xiao tanggapi pernyataan jubir istana si Hasan Nasbi terkait kiriman kepala babi ke Tempo. Hasan Nasbi mengatakan kepala babi yang diterima Tempo nggak usah terlalu diributkan, tapi dimasak saja dengan tanda kutip. Menurut Felix Xiao, pernyataan jubir istana Hasan Nasbi sangat tidak beradab. Kalau aku jadi bosnya, atasannya Hasan Nasbi, itu kupecat saat itu juga. Itu nggak pantas, kata Ustaz Felix Xiao di podcast. Negeri ini menurutku nggak ada adab sama sekali, tandas Ustaz Felix Xiao. Kita saksikan videonya. Negeri ini menurutku ya nggak ada adab sama sekali. Jadi ketika ditanya ini kantor Tempo dikirimin kepala babi, ya, langsung kemudian bilang dimasak aja. Itu pernyataan sekali lagi ya. Kalau Ya. aku jadi bosnya, itu ku pecat saat itu juga tuh. Itu menurutku nggak pantas sih. Dimasak aja itu terasa wartawan pun pada shock karena Iya. kayak ada skip 1-2 detik mereka langsung diem gitu semua Iya. ya. Nah, Serius nggak ada gitu respon maksudnya. lanjutan. Iya, serius Iya, ada jawab dia gitu. ngomong dimasak aja, terus wartawan juga pada diem karena Kata- orang juga pada shock loh. Betul. Kok di level ini Iya, responnya? iya, iya. Dan dia ngomong apa lagi tau nggak? Apa? Bukannya karyawan Tempo sendiri yang bilang, Mbok ya harusnya dikirimin jangan kepala babi tapi daging babi. Iya, dia Aku bilang, serius Li lu menyikapi perkara kayak gini? Astagfirullahaladzim. Terus ditanya lagi, emang mereka merasa terancam? Aku bilang, serius Li? Itu yang ngomong orang pemerintahan deh. Itu orang pemerintah. Staf istana. Staf Staf istana. Aku bilang gini ya, Pak Prabowo, masa mau orang-orang mohon maaf ya, yang pemikirnya model kayak gini ya, jadi pejabat. Dan ini bukan pertama kali kita dengar loh orang ngomong kayak gini. Iya, iya. Bener. Bukan pertama kali loh. Ya sahabat yuk ngaji dirahmati Allah SWT, beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan sebuah pernyataan dari seorang pejabat publik yang bernama Pak Hasan Nasbi yang menjadi juru bicara Presiden Prabowo Subianto yang mengeluarkan pernyataan yang kontroversial yang akhirnya menjadi blunder dan menjadi heboh di tengah jagat maya, khususnya di Twitter dan di beberapa platform yang lain. Dan kita menyayangkan pernyataan itu keluar dari seorang pejabat publik yang seyogyanya memberikan contoh, memberikan keteladanan ya, mulai dari dirinya sendiri agar kita bisa menjadi cermin ya bagi masyarakat Indonesia khususnya. Semoga kedepannya pejabat-pejabat kita bisa lebih berhati-hati di dalam mengeluarkan pernyataan, lebih bijak dan memikirkan setiap apapun yang akan dikeluarkan berupa pernyataan yang berkaitan dengan urusan-urusan kemasyarakatan. Semoga yang sedikit ini bisa kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.